Kita punya trauma, entah itu fiktif, entah nyata, entah apalah. Kita punya trauma kasus Siti Jenar. Orang yang mendalami la ilaha illallah secara intensif, ya, entah itu disebut kalimat sodo, bosuluk, boseloko, mbah kono semua. Orang yang memahami la ilaha illallah secara intensif, itu pasti menuju ilmu hakikat. Dan menuju ilmu hakikat pasti ngalami hakikat yang khoyali. Ini ruang tenan. Hakikat yang nopo? Khoyali. Dan hakikat yang khoyali ini mulai menipu. Ya, kalau sudah begitu ruwet, misalnya ngeten ya. Ketika kula maca diskusi ini udah perdebatannya kali Jogo bejo Jenar. Saat itu ada Sunan Bonang juga. Kamu sujud pakai apa kali jaga? Ya pakai jasad. Dari Siti Jenar. Daging kamu itu hanya onggokan daging. Nanti itu jadi bangkai. Dan setelah jadi bangkai itu habis. Kamu nanti ditulis Tuhan tidak termasuk yang sujud. Kebuah mungkin nggak sujud itu bentek. Mikir kan juga. Rugi ke sujud be badok be tanah. Jasad tem sebenarnya kuntek. Orang orang sing cerita kowe nak sujud mergo jasad itu mau sebenarnya dadi bang. Lah nek ngono sujud ning hakikat ora usah badok, ora usah tangan, ora usah sikil, yo rokem iku lho kon sujud be pangeran. Nak sujud be fisik ku rugi wong fisik sebenarnya. Mikir kali. Orang bolak-balik kali Joko mantan wali preman terus jadi pas pusing. Itu jelas kalau belajar tasawuf ning Irak. Yang jelas yang mulang gak sabar mau orang menangis. Wah, uang ini menjadi perdebatan. Sehingga keyakinannya kayak Siti Jenar, la ilaha illallah itu ya wahdatul wujud itu innalillahi wa inna ilaihi. Selama ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya Kak Ruhin mati, aku kan muni innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saiki Ruhin wis mati. Mati itu balik ning pengen. Itu cara wong hakikat kan salah besar. Orang mati itu tidak ada. Cara ilmu hakikat dan orang mati itu tidak ada. Roh ini tersiksa di alam fisik. Jadi ruh-ruh ini tersiksa di alam fisik. Karena ketemu ning jasade ruh. Tersiksa itu. Aku udah apa mangane kudu kerja piring Jepang tersiksa roh. Asal roti memang tersiksa. Misalnya kiai pemangan adalah kudu pidato 2 jam bareng tersiksa. Roh kenapa? Tersiksa. Mergo roh ora butuh mangan, ora butuh ngombe, tapi gara-gara melok fisik. Paham ya? Lho ini tenang, ilmu ketawarai ya bener. Lah kula bosen. Zaman betul lho guru waras maksudnya nggih. Artinya waras secara akademik karena ada referensi, ada marojek nggih. Waras secara hakikat. Kula niku mau merasake sampean wis ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Karena ketika ini sekarang hikam, wong rata muka sabar, rata jadi ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka sabar. Biar merasakan ilmu nopo aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa dilogika kan. Sebelum sampai secara musyahadah, paling enggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini jasad fisik tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat mata, alam multi. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, melok ruhin, akhirnya mangan kangelan, akhirnya lesu mangan. Padahal roh gak butuh mangan, perlu dicatat roh gak butuh. Ya butuh gunung kidul barang, roh butuh rapi. Paham kan? Ya butuh cinta, butuh pegatan, butuh macam-macam. Paham? Tapi karena dia nempel jasad yang butuh mangan, butuh rabi, butuh wedoan macam-macam. Akhirnya roh tersiksa. Suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati, ini dalam bahasa manusia mati. Ini hakikatnya roh itu tidak mati, dia kembali ke habitatnya. Ini disebut innalillah. Kita ini dari awal ya dengan Allah. Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah. Dan itu diyakini betul oleh orang wahdatul wujud. Jadi kalau roh mati itu ya tidak ada mati. Terus sekarang itu kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan mergo melok fisik-fisik dari ono kerja dasinan, ono nggo proposal roh melok. Paham itu? Jadi roh ku napa melok roh. Lah roh ya tersiksa ngatur ra butuh mangan, ya ra butuh proposal kok ngalor. Itu tersiksa.
Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu. Ketika beliau mau meninggal, muridnya dinangis dari Jalaluddin Rumi. Kamu jangan nangisi saya ini mau pesta, perkawinan. Kamu tidak merasakan penyesalan saya. Saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu. Terus saya ini tersiksa karena ngalami alam yang rusak, yang fana. Alam yang fana. Harusnya roh saya itu di alam abadi, bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya. Kematian saya adalah kembalinya roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan karena roh kembali. Hasil nguniku cara ilmu tasawuf bahasa Arab jenenge wahdatul wujud, kena Jawa Yogyakarta Solo keadaan itu jenenge manunggaling kawula. Mergo sing rawan ngono rugen, Pak. Nek iki tak terangno. Dadi bathuk mesti iki nggo sujud kan. Niku sampeyan ilang. Dadi seksine terlalu cara teorine sinten Siti? Rugi kowe. Jadi ya kentur. Kali coba mantan preman jak debat terus ngono mbok terus tak pateni kowe. Lah debat iki biar iso. Premane kumat. Ya sam preman jak debat ilmi. Ngono ku model. Kali Joko yo ora salah, bisa sing dina Umar nggih ngoten. Soal Umar sahabat top, lha jak debat atau milih patenane ya Rasulullah. Gak iso dene ilmiah. Mantan preman pasar rukat terus jadi sahabat top. Debat yang milih mate. Jadi wonten cerita wong Yahudi njaluk keputusan Nabi. Bareng diputusno Nabi cek mamang. Ndak tenang keputusane ngono dalam sengketa duniawi. Bariku takok ya Ali. Ya Ali, aku mau sowan ning Nabi Muhammad. Dikai keputusan tapi mamang cara kowe iki. Mbak Ali dikai keputusan persis kanjeng Nabi. Cek mamang meneh takok Umar. Apa malah aku mau singgone Muhammad, singgone Ali, kayak keputusan kok mamang, Mar. Cara kowe piye? Urusan kowe. Entah ini, entah dia melepuh kuat apa. Uang diputus Nabi ora mar. Buat mati. Awe. Mereka mantan apa? Cara mantan intelektual kan ya wajar nggak uji percaya Nabi. Kan bareng cara Ali ya gak percaya kan. Ramen cara ini dengan lawan apa paten ya wajar orang Yahudi kok percaya Nabi, tak percaya orang itu Yahudi Muslim. Nah, Ali itu Gusdur. Ali Gusdur itu dia tenang. Ali jangan ngoten watak ngoten. Nasibnya podo. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden gak sukses. Ini niru Gusdur. Mergo ning dinggo nek wong pinter mimpin ra sukses. Wong pinter gampang maklum. Lah misalnya kita jadi kiai wong pinter. Pak Yai santri ini pacar, masker jangan ada cerita besok. Wah, ruwet. Terus malah dalil dinalina tubuh syahwat minang. Iya, pondok ketemu pelaturan lah. Paham ya, ruwet dah. Mana jogeman, kiai pinter teman-teman itu jogeman. Sing biasa wae ono syariate sithik-sithik. Sing kamane ono santri pacaran tersinggung, ono santri nakal tersinggung. Sing ono rasane lha donya ono napa? Nah, guru kula nu urusan ilmu semi hakikat, malah mon gitu. Sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar itu masuk betul ning gone pemikiran para santrinya. Kados Ki Ageng Pengging siapa masuk betul karena masuk akal. Cara mereka nomor betapa tidak ada artinya fisik ini. Nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa? Perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamatiku lillah. Lah kemudian sekarang sampean tak tanya misalnya ini latihan ilmu hakikat. Wa mahyaya lan penguripan ingsun. Kalau ingsun itu artinya fisik atau jasad, itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup. Yang hidup itu roh. Paham ya? Sekarang artinya wama mati itu apa? Kematian ingsun. Kalau roh itu tidak pernah mati, berarti kematian roh adalah keterpisahan dengan yang agung atau yang abadi. Dan semuanya itu lillahi rabbil. Sehingga mereka mengatakan kematian itu satu pesta. Mulane kados Bilal ditakoki, ya Bilal, ketika murid-muridnya nangis kabeh mati. Bilal ge seneng ae. Godan nalfal akhibah Muhammad dan wakisbah. Kalau nak mati malah senang tuh ketemu kekasih. Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing soleh, sing
menembus ilmu hakikat. Paham? Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar, diyakini Jalaluddin Rumi, diyakini para wali-wali wahdatul wujud. Dulu Syekh Husain Sinten Al-Halal. Itu kemudian melahirkan prahara syariat. Prahara apa? Syariat. Sebab itu Wali Songo, oke Siti Jenar benar dalam filosofinya, tapi harus dibunuh karena menjadi prahara syariat. Intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal napa? Syariat. Nggih kula bolak-balik, contoh paling gampang wit pisang. Wong nak mangan gedang kulitnya tetap dibuang. Tapi umpama gedang dari awal ora usah kulit, terus itu dadi gedang. Paham nggih? Meskipun kon ape dipangan ya dibuang. Tapi kita tidak bisa membayangkan pisang dari awal tanpa napa? Mbah kekeringan, mbah bosok, mbah ora sido dadi napa? Pisang. Terus pentingnya syariat lagi begini, malah penting ngaji wali-wali syariat yang pinter kabeh Sunan Kudus, kabeh Sunan Bonang. Andai kan tidak ada syariat itu dunia pun mesti rusak. Contoh paling gampang masalah pornografi, porno aksi. Jadi jenar aja omongi ngono ibu ngakak-ngakak deh. Dari pangeran wis pirsa, kowe nek klambi pangeran ora tem ora ya ora usah klambenan. Wong ora ana gunane. Kalau yang paling penting itu nazarullah, kenapa kowe klambenan barang, wong kowe klambenan ora pangeran tetep pirsa. Nyatane di jenar nak mulang nggih coba klambenan nah intine napa? Dinya ada nabi sing ampun. Nah kowe percaya kabeh nazarullah ora usah napa? Klambenan. Tetapi teori rasa kelambenan itu dinggo tenan, mulane nek pas wiridan aliran sesat ciri utama. Kira kelambenan tenan. Lah ruwet to. Lha iki tenan iki cerita, ini pentingnya ngaji nggih. Ben sampean ngerti variasi riwayat, kemudian kita orang syariat harus kayak apa, kemudian kenapa menjadi aliran wahdatul wujud. Lah terus kita ini ya, kita ini kan orang syariat. Memang kelemahan orang syariat itu ada kok sampean-sampean siji mesti ra kramat. Modele ora ada duwe bingung, rumet. Urip wong syariat lho apa? Dineng bojo wedi, dineng tangga wedi, pengaruhe menurun. Pancen orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas. Mulane kiai-kiai peken aku ketemu kiai-kiai sing setengah jaga wedi mergo iso nebak atine. Ngene meriang lho, sing kiai ra tau salat keramat padahal ngambungan wong. Sungguh sholat pas waktu kok ora tahu keramat. Wong ape buah tang tanggane iku keramat apane? Sing kono ngawur-ngawur sowan pirang meriang oleh syariat ngadepi wong hakikat napa? Mulane jogeman dadi wong syariat sing ngene iku bahaya. Aku lho mboten ngarah. Sampai dadi wong syariat sing ra keramat. Bahaya sekali itu bagi perjalanan agama. Kalau sering ketemu kiai-kiai sing terkenal keramat dijuaduk yang hakikat. Ditantang kanca-kanca kula wani, tantang aku tetep rawani kok. Mikir deh. Karena orang yang sama-sama ke jalur hakikat tetap punya alamat, tetap wonten sima fi wujud min atsari. Cara pandangnya mesti sama. Kalau nanti ketemu murid, ya artinya yang ikut aliran Siti Jenar, dia ada sholat, ada apa, hidup di satu tempat gitu. Padahal dia bisa baca ya. Dulu pernah mondok di Mekah, pernah di Irak. Itu ya meresahkan para kiai. Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu. Ya walhasil kalau ketemu pertama ya. Jelas isbah. Tapi zaman roh jenengku itu pernah tak arani muka sapa. Nggih biasa mawon. Kula ora usah kenal jenengan nggih kenal. Dadi kula nggih biasa mawon. Lalu pernah ngajar-ajaran nih. Saya legus ning donya tak enteni mau turu ngenteni mati ngono legus kok rito. Ucapan kula terus ya. Sampai dari wong hakikat wong ngenteni mati bareng. Ya mati wis saiki iku. Lah sang ngenteni saiki foto-foto wis napa? Mati. Saiki foto-foto wis. Wis foto kabeh. Nah, cara ilmu hakikat kan terus sama semua. Napa? Sama semua. Tadi makanya itu tadi. Kalau baleni maliki, logika hakikat itu begitu ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad, roh ngalami yang kita alami. Nggih. Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Nah, ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan. Ini disebut inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jasad ini kemudian menurut ilmu hakikat tidak ada gunanya sama sekali total. Hilang di telan tanah. Nah, kalau begitu jasad ini nak mbok agul-agulan. Gusti bathuk kula tak nggo sujud tangan kula ndi buktine tangan wis ra ono. Bathuk wis ora
Mulai dari Siti Jenar, hanya wali bodoh kayak kalian yang punya ajaran bodoh begitu. Malah rasupan terus. Mulane Sunan Kalijaga semangat kon mata ini berko tambah omongane glodro dindi. Tapi yang enggak disadari Siti Jenar yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu kan tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan, kalau kersane Tuhan roh kita harus dijasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau ingkari? Sementara wujudnya roh tidak kamu ingkari. Toh wujudnya jasad ya bi iradatillah wa bi masyiatillah. Wujudnya roh ya bi wujudi bi masyiatillah wa ira. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena kehendak Allah. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu ingkari kehendak meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar itu hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Jika dia tersesat. Sebenarnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya perlu khayal jasad kita yang senajan ora ana gunane ini. Tetap piye wae wujudnya karena kehendak Allah. Juga kita harus terima. Apapun kekurangannya, apapun kenaifannya, ironisnya harus kita terima. Ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masyiatil. Begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masyiatil.